hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Intensi misa. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my 4 boy, Adrian Win Lung, waiting his student visa in Australia to be approved possible. Andrew Ling Yulung and Seling Junlung and Alexander Lin Kai Lung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Bapak Winoto, Ibu Rosa, untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi anak dan cucunya. Untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngatiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani, Rawi Stepanli, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun dan Dr. Alisiono yang sedang berziarah di Lourdes, Prancis, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alusiatani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yani dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Liu Bun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli dan Bapak Setiaparna Kunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Bapak Kasti dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Li Huang dan Bapak Erik Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Enli Andrew di Jakarta, kelancaran usaha Julianus Hendilim dan usaha Penedilim, untuk Ibu Anes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk kesembuhan Dr. Dani A. Sudarsono dari sakit ginjal, dan juga untuk Sisa Gregoria Idrariani dan Serpasius Yonmei di Kuching, untuk Ibu Maria G. Weni Riawati Surya di Surabaya, dan untuk keluarga Ibu Monica Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, dan juga untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Inike Wijaya, Andi Widodo, Riana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, dan juga untuk Florentina, Mikael, dan Rensi di Jakarta. Kita juga berdoa untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batumas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo Petronia Nela Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Diko Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, dan Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak. Kita persembahkan seluruh intensi misa dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan,
Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan mengambil sebuah cabang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menyulang tinggi di ke atasnya. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang kering bertaruk kembali. Aku Tuhan telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Yang Maha Tinggi memberikan kasih setia di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma
dan akan bertumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberikan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tiada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, dan meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luar, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diperoleh sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih itu sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Sebagaimana terjadinya orang itu tidak tahu, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di dalam bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak dapat berkata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sambil kita meresapkan sabda Tuhan, malah kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara,
dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit antara orang mati. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa agar kerajaannya berkenan tinggal di antara kita. Bagi gereja Allah ya Bapa, curahkanlah rahmat kesetiaan bagi gerejamu, sehingga tetap setia kepadamu di tengah-tengah perubahan dunia. Bimbinglah umatmu untuk memiliki semangat Injil, yakni semangat kemiskinan dan pelayanan, demi keselamatan sesama dalam perziarahan menuju kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang Bapa, berkatilah dan lindungilah negara-negara yang sedang berkembang dalam perjuangan memajukan kesejahteraan rohani dan jasmani rakyatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja ya Bapa, bimbinglah kaum remaja agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, harapan, dan kasih akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri ya Bapa, tinggallah di dalam diri kami masing-masing sehingga meskipun kami ini lemah dan hina namun setia menanggapi panggilan-Mu untuk terlibat dalam pewartaan kerajaan-Mu demi keselamatan segala makhluk. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini ya Bapa, berikanlah kesehatan, kesejahteraan, dan berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Kristus Putra-Mu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami butuhkan. Janganlah tinggalkan kami, tetapi dampingilah kami senantiasa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu itu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak, dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang tanda-Ku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Petrus Taruhaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari itulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan ialah yang kuinginkan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu. Maka kami mohon semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, hingga Engkau mengenapinya pada akhir zaman nanti, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dilimpahi berkat keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat hari Minggu.